penilaian yang benar itu penilaian Tuhan. Betul ya Bapak Ibu? Penilaian yang benar itu penilaian Tuhan. Saya bisa menilai saudara keren. Saya bisa menilai saudara takut akan Tuhan. Dari nyanyian Anda, dari pujian Anda. Tapi Tuhan tuh lihat sampai hati. Itu persoalannya. Amin. Yeremia pasal 17 kalau tidak salah. Ya, ayat 9 dan 10 itu mengatakan begitu. Aku Tuhan yang menyelidiki hati dan menguji batin. Ketua persekutuan doa tidak bisa melihat orang-orang yang ikut persekutuan doa sampai ke dalaman hati. Tidak bisa. Tuhan yang lihat sampai ke dalaman hati. Saudara lihat ini orang-orang memuji, menyembah dengan bibirnya. Tapi Alkitab bilang hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Tuhan yang nilai. Tidak ada penilaian sebagus penilaian Tuhan. Penilaian manusia bisa salah. Penilaian Tuhan tidak mungkin salah. Amin Bapak Ibu. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya dari Persekutuan Doa Adelpos. Ini merupakan kesempatan yang kedua yang diberikan kepada saya. Dan saya bersyukur karena saya percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di bawah kolong langit ini tidak mungkin di luar rencana Tuhan. Segala sesuatu terjadi ada di dalam rencana Tuhan, ada di dalam rancangan Tuhan yang luar biasa. Dan kalau saya berdiri di sini, maka saya percaya bahwa Tuhanlah yang izinkan saya berdiri dan menyampaikan firman Tuhan. Dan saya terlampau percaya bahwa firman Tuhan yang disampaikan, saudara-saudara, tidak akan kembali dengan sia-sia. Oleh karena itu perlu perhatian untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya senang meskipun dalam keadaan dingin, cuaca yang seperti ini, tapi tidak menyurutkan semangat Bapak Ibu, saudara-saudara semua untuk ibadah. Itu luar biasa ya. Orang-orang yang tidak cinta Tuhan sungguh-sungguh kalau mau ibadah itu rasa berat. Bahkan hitung-hitungan ya. Kalau ada sesuatu yang tidak enak itu pasti dia tidak akan ibadah. Tapi saya bersyukur saya sedang berdiri di hadapan anak-anak Tuhan yang tidak sembarangan secara iman. Saya percaya saudara mengasihi Tuhan sungguh-sungguh sehingga saudara hadir di sini. Karena seseorang yang mengatakan mengasihi Tuhan, dia harus melakukan perintah Tuhan. Yohanes pasal 14 ayat 15 mengatakan demikian. Ya, saudara-saudara, saya percaya saudara hadir di sini karena saudara mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Saudara ingin berjumpa dengan Tuhan. Ketahuilah, tidak ada pribadi yang sama seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada. Dia Tuhan yang mampu menolong, menyembuhkan, dan memulihkan setiap kita. Kita yang datang dengan persoalan, beban, pergumulan, tantangan hidup yang berat. Saya percaya hanya Yesus Kristus Tuhan yang bisa tolong kita. Amin, saudara. Seringkali Bapak Ibu, kita berdoa, keadaan tidak berubah. Tapi ketahuilah, kitalah yang berubah. Itu yang paling penting. Kalau kitanya yang berubah, Bapak Ibu Saudara, keadaan mau berubah atau tidak berubah. Tapi kalau kita berubah secara cara pandang iman, kita menghadapi dengan enak-enak saja. Karena yang namanya orang Kristen tidak mungkin ya segala sesuatu berjalan mulus-mulus. Datang persekutuan hanya untuk sembuh. Datang persekutuan hanya untuk usaha maju. Datang persekutuan hanya untuk ini dan itu. Hanya cari keuntungan. Saya pikir tidak boleh seperti itu. Harus lebih iman kita. Bukan cari berkat. Bukan cari hal-hal yang lain. Saudara, cari Tuhan. Untuk urusan berkat, dia Tuhan yang mampu memberkati setiap kita. Tanpa kita minta, dia sanggup memberkati. Yang penting lakukan perintah Tuhan sungguh-sungguh. Taat melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan pasti tolong kita. Jadi saya bersyukur untuk saudara-saudara yang luar biasa punya hati. Tetap mau di dalam Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena kita bilang Ibrani pasal 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Amin, saudara. Di dalam ibadah tuh ada kekuatan rohani yang Tuhan berikan bagi kita lewat firman, lewat kesaksian, itu tentu ada. Ya toh, di dalam persekutuan doa, dan itu sangat menguatkan kita, saudara-saudara. Saya ingat waktu kesempatan pertama saya khotbah, saya kalau tidak salah membahas tentang Thomas. Ya, Thomas, ya betapa ruginya Thomas tidak ada dalam kumpulan orang percaya. Waktu murid-murid ada ya dalam satu pertemuan yang luar biasa ya, di dalam satu persekutuan yang luar biasa waktu itu ya, dan Yesus datang ke situ, waktu Yesus bangkit Yesus datang ke situ, damai sejahtera bagi kamu. Thomas tidak ada di situ. Murid-murid yang lain ada, Petrus ya dan yang lain ada. Thomas tidak ada, saudara. Dan beberapa penafsir mengatakan bahwa karena kesedihan yang terlalu mendalam bagi Thomas. Sedih wajar, sedih normal. Tapi jangan sampai kesedihan membuat kita jauh dari Tuhan. Kesedihan tidak boleh membuat kita menjadi orang yang lemah secara iman. Tidak boleh. Sedih itu wajar, sedih itu normal. Tapi jangan sedih berlarut-larut sehingga jauh dari hadirat Tuhan atau menjauh dari ibadah, saudara.
murid-murid yang lain dapat sukacita, ya, dapat kekuatan dari Yesus. Thomas tidak ada di situ. Betapa ruginya Thomas tidak dapat, ya, berkat secara rohani. Bapak Ibu mungkin punya berkat secara jasmani luar biasa. Suami bekerja dengan baik, secara keuangan saudara juga baik. Tapi untuk apa saudara? Saudara punya berkat jasmani, tapi saudara tidak punya berkat rohani. Berkat rohani jauh lebih penting dari semua berkat-berkat apapun. Amin saudara. Oleh karena itu, persiapkan hati saudara untuk mendengarkan firman Tuhan. Malam ini saudara, kita akan sama-sama belajar tentang satu topik atau satu tema, yaitu takut akan Tuhan. Topik yang akan saya bahas malam hari ini adalah takut akan Tuhan. Ya, kalau kita membahas tentang topik atau tema ini, saudara, takut akan Tuhan, ini kan topik yang sangat familiar. Topik yang sudah sering kita dengar dalam kehidupan kita tentang takut akan Tuhan, saudara. Tapi banyak orang yang paham mungkin, ya, kalau bicara tentang takut akan Tuhan atau memahami tentang takut akan Tuhan, dia paham. Tapi tidak semua saudara-saudara, ya, di dalam hidup ini yang mengatakan takut akan Tuhan sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Karena ternyata banyak orang hanya hebat bicara tentang takut akan Tuhan. Banyak orang hanya sekedar tahu, mengerti apa maksud, apa makna dari takut akan Tuhan, tapi tidak terlihat dari gaya hidup. Oleh karena itu, kita akan bahas tentang takut akan Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan adalah sikap hormat atau segan terhadap Tuhan yang harus diaplikasikan oleh setiap orang dalam kehidupannya setiap hari. Ini yang saya bilang tadi, banyak orang tahu tentang takut akan Tuhan. Banyak orang mengerti tentang khotbah takut akan Tuhan, tapi tidak terlihat dari gaya hidup. Dia bilang dia takut akan Tuhan, tapi masih kompromi dosa. Dia bilang takut akan Tuhan, tapi masih suka gosip. Dia bilang takut akan Tuhan, malas ibadah. Ini saya rasa ada yang salah dalam hal pemahaman takut akan Tuhan. Dia cuma paham, ya, secara teori tentang takut akan Tuhan, tapi gagal secara praktek. Oleh karena itu kita akan belajar malam hari ini tentang takut akan Tuhan. Robert Alden, dia bilang begini saudara, terjemahan takut di sini sebenarnya tidak berkonotasi negatif, malah seharusnya merupakan sebuah sikap positif terhadap Tuhan. Kalau kita berbuat salah, maka kita patut takut. Tetapi kalau hubungan dengan Tuhan baik, maka istilah yang lebih baik adalah hormat. Takut akan Tuhan adalah sikap hormat, penghormatan kita kepada Tuhan. Ya, bagaimana kita hormat dan segan kepada Tuhan, Sang Pemilik hidup. Dia nih yang punya ini hidup, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita tidak hormat dia? Kita masih bisa berdiri lalu ikut kegiatan ibadah di PDA Delpos, ya, tepuk tangan dengan bersukacita, yang menghirup udara segar. Kalau bukan Tuhan siapa, Saudara? Amin. Bukankah Yakobus bilang bahwa hidup kita itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap? Amin, Saudara. Itu bicara tentang kita nih manusia terbatas, kita nih rapuh. Nah, bagaimana mungkin kita yang terbatas, yang rapuh, tidak berharap atau bersandar kepada Tuhan yang tak terbatas? Kita ini terbatas, Bapak Ibu. Dia Tuhan tak terbatas oleh ruang, jarak, dan waktu. Nah, bagaimana mungkin kita tidak menghormati dia sebagai Tuhan di atas segala-galanya? Amin, saudara. Tapi banyak orang yang sangat kurang ajar dalam hidup ini, yang mereka pikir mereka bisa melakukan ini dan itu karena kehebatan mereka. Padahal Tuhan kasih mereka nafas, itu anugerah, saudara. Coba pakai itu nafas untuk kemuliaan Tuhan. Pakai itu hidup. Bukankah hidup ini adalah kesempatan? Kalau hidup ini adalah kesempatan, pakai itu hidup melayani Tuhan. Jika hidup ini adalah kesempatan, pakai hidup itu untuk melayani sesama. Itu yang Tuhan mau. Tapi hari-hari ini yang kita temukan hanya tahu tentang takut akan Tuhan, saudara. Hanya tahu tentang Tuhan pemilik kehidupan, tapi dia tidak menunjukkan sikap tunduk, takut, taat, hormat kepada Sang Pemilik nafas hidup dan segala-galanya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Ada banyak orang, saudara, yang salah mengerti tentang takut akan Tuhan, ya. Jadi penilaian mereka tentang takut akan Tuhan itu diukur dari banyaknya aktivitas rohani. Mereka pikir, saudara, bahwa seseorang yang melakukan aktivitas rohani yang banyak, saudara, itu dia sudah takut akan Tuhan. Jadi ukuran yang mereka pakai adalah, oh, seseorang takut akan Tuhan tuh kalau dia melakukan banyaknya aktivitas rohani, banyaknya pelayanan yang dilakukan, mau di kota, di desa, dimanapun dia lakukan, rajinnya beribadah, berdoa. Lalu seseorang mengatakan bahwa ini contoh orang yang takut akan Tuhan. Belum tentu, saudara. Belum tentu. Belum tentu, karena banyak orang kelihatan aktif di gereja,
aktif melakukan pelayanan-pelayanan, tapi itu tidak takut akan Tuhan. Hanya sekedar lakukan tanpa dasar iman yang benar. Ada orang begitu, supaya kelihatan rohani. Padahal mereka itu tidak takut akan Tuhan. Dengar Bapak Ibu Saudara, ya, bahwa orang yang melayani Tuhan tuh belum tentu takut Tuhan. Amin. Orang yang melayani Tuhan itu belum tentu takut Tuhan. Tapi orang yang takut Tuhan pasti melayani. Sekali lagi, orang yang melayani belum tentu takut Tuhan. Tapi orang yang takut Tuhan pasti melayani. Karena saya temukan banyak begitu di daerah pelayanan. Hanya heboh di pelayanan, saudara-saudara. Tapi nol, tidak ada sesuatu yang dia lakukan untuk Tuhan dengan kesungguhan hati. Tidak ada. Itu hanya keterpaksaan. Dia lakukan aktivitas rohani. Dia lakukan segala sesuatu tidak dengan dasar yang benar. Dia cuma melakukan aktivitas rohani supaya kelihatan rohani, saudara. Tapi dia lakukan tidak dengan dasar iman, percaya, takut akan Tuhan. Itu banyak, saudara. Makanya evaluasi diri kita. Kita ini datang ibadah nih dengan dasar percaya, rindu sungguh-sungguh kepada Tuhan, atau hanya sekedar mau ikut-ikutan supaya ketua persekutuan doa bilang saya aktif, ya? Ataukah kita melayani ini, kita evaluasi diri kita. Apakah kita melayani ini, kita melayani dengan sungguh-sungguh atau tidak? Jangan sampai kita ini melayani hanya ikut arus. Kasihan, saudara, kalau hanya ikut arus nanti pada akhirnya juga neraka. Saudara mau buat pelayanan sebanyak apapun, tapi kalau tidak percaya Yesus, tidak ada guna. Karena banyak orang begitu, hanya beraktivitas rohani, saudara, tapi tidak percaya Yesus. Neraka sudah pasti. Amin, Bapak Ibu. Itu harus saya katakan demikian, karena banyak seperti itu. Mereka melakukan segala aktivitas rohani, tapi tidak dengan dasar iman. Alkitab bilang segala sesuatu yang dilakukan tidak dengan dasar iman, itu dosa. Amin. Roma 14 ayat 23, saya bandingkan. Dia bilang begini, tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum. Karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Makan saja harus dengan iman, saudara. Apalagi yang lain. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Nah, banyak orang yang melakukan segala sesuatu, kelihatan pelayanan aktivitas rohani, saudara. Ya toh? Pelayanan di mana dia pergi, saudara. Doa apapun dia ikut. Tapi itu hanya sekedar menyelesaikan liturgi, hanya sekedar aktivitas biasa, saudara. Bukan dia lakukan karena takut akan Tuhan. Makanya kita perlu evaluasi diri kita, saudara. Sekali lagi, orang yang melayani Tuhan belum tentu takut akan Tuhan. Tapi orang yang takut akan Tuhan pasti melayani. Amin. Saya ngomong bukan sembarang, saya ngomong karena ada bukti, saudara. Ya, di dalam Yesaya 29 ayat 13 itu kan bilang begini. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Mereka tuh puji Tuhan. Di persekutuan doa tuh tepuk tangan, bernyanyi. Luar biasa ini. Dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Tapi lanjutannya bilang begini, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ternyata ada orang yang model begini, saudara. Ibadah tapi tidak takut Tuhan. Puji Tuhan, menyanyi, menyembah sampai berjam-jam, saudara. Tapi ternyata dia tidak takut Tuhan. Kenapa bisa begini, Bapak Ibu? Perhatikan. Karena penilaian yang benar itu penilaian Tuhan. Betul ya, Bapak Ibu? Penilaian yang benar itu penilaian Tuhan. Saya bisa menilai saudara keren. Saya bisa menilai saudara takut akan Tuhan. Dari nyanyian Anda, dari pujian Anda. Tapi Tuhan tuh lihat sampai hati. Itu persoalannya. Amin. Yeremia pasal 17 kalau tidak salah. Ya, ayat 9 dan 10 itu mengatakan begitu. Aku Tuhan yang menyelidiki hati dan menguji batin. Ketua persekutuan doa tidak bisa melihat orang-orang yang ikut persekutuan doa sampai ke dalaman hati. Tidak bisa. Tuhan yang lihat sampai ke dalaman hati. Saudara lihat ini orang-orang. Memuji, menyembah dengan bibirnya. Tapi Alkitab bilang hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Tuhan yang nilai. Tidak ada penilaian sebagus penilaian Tuhan. Penilaian manusia bisa salah. Penilaian Tuhan tidak mungkin salah. Amin, Bapak Ibu. Tidak mungkin salah. Kalau tidak salah, Samuel waktu mau pilih Daud, pemimpin baru, menggantikan Saul waktu itu. Dia pikir kakak-kakak Daud. Ya toh, paling tidak Eliab atau siapapun yang cocok jadi raja. Karena secara fisik oke, bagus. Samuel bilang ini, sobat Tuhan. Tuhan bilang bukan. Kamu lihat dari cara pandangmu. Bukan itu. Yang saya pilih itu Daud. Pada Daud tidak dihitung pada waktu itu. Daud itu tidak dihitung. Dia ada urus kambing domba 2-3 ekor di padang. Dia tidak dihitung. Dalam pemilihan itu Daud tidak ada. Artinya Daud tidak dihitung, saudara. Tapi justru Tuhan pilih yang menurut manusia tidak dihitung. Tapi itu yang dihitung Tuhan. Amin. Berarti cara pandang Tuhan dan cara pandang manusia itu beda.
Makanya kita perlu pakai kacamata Tuhan untuk bisa melihat hidup ini. Kalau pakai kacamata kita agak susah. Amin, saudara. Atau kacamata firman, supaya bisa lihat ini hidup bagaimana. Karena saya sering bilang begini, Bapak Ibu saudara. Cara kita melihat problem adalah problem yang sesungguhnya. Cara kita melihat masalah adalah masalah yang sesungguhnya. Yang menjadi masalah itu bukan masalah itu. Seringkali yang menjadi masalah itu cara pandang kita terhadap masalah itu. Amin, Bapak Ibu. Masalah baru sedikit saja kita baterai lebih dari dunia ini mau semua kiamat. Padahal masalah biasa. Kenapa saudara tidak dekat dengan Tuhan? Kenapa saudara tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan? Tidak hidup dalam firman. Orang kalau hidup dalam firman, masalah badai mau datang sebesar apapun, sehebat apapun, dia akan berdiri dan berkata 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang saya hadapi tidak melebihi kekuatanku. Amin saudara. Ya, Filipi pasal 4 ayat 13, dia akan bilang waktu badai datang, masalah datang, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kata kunci dari Filipi 4 ayat 13 adalah dalam Dia. Kalau Bapak Ibu dalam Tuhan, masalah apa yang saudara tidak bisa tanggung? Pasti bisa karena Tuhan. Karena saudara di dalam Dia. Kalau saudara di dalam kekuatan diri saudara sendiri, tidak mungkin, saudara. Perut sakit kadang-kadang kita ngomel, gigi sakit kadang-kadang kita ngomel, ya toh. Itu belum masalah yang besar, baru masalah biasa, saudara. Yang muda-muda dong, jomblo, saudara ngomel, Tuhan, kau tuh menjomblo terus, ya toh. Bebek jalan berdua, ayam jalan berdua, sandal kiri kanan, sepatu kiri kanan. Tidak ada kita beli sepatu di toko cuma sebelah. Tidak ada Tuhan. Itu menyakitkan. Kita nih jomblo. Yang lain pacaran, kau tuh hanya urus persekutuan doa terus. Maaf. Kamu barang supata Gimana lu tarik sedikit, itu kadang-kadang agak sedikit begitu ya, bro. Apakah dia jomblo? Jadi begitu, saudara. Ya, belum pacaran ya, masa sekolah dong. Jadi begitu, teman-teman. Jomblo jadi stres, saudara. Tuhan, kenapa bisa begini? Ya toh? Jomblo, sudah begini. Yang bagi jomblo ini kata penguatan bagi Anda. Jomblo itu, kalau Anda jomblo sekarang yang muda-muda, yang jomblo dong. Jomblo itu, saudara, waktu terbaik yang Tuhan berikan bagi Anda untuk memperbaiki diri. Amin kok. Jomblo itu waktu terbaik yang Tuhan berikan bagi Anda untuk memperbaiki diri. Supaya, ya kalau Anda menikah, Anda menjadi kado terbaik bagi pasanganmu. Amin. Jadi perbaiki diri dulu. Bikin baik diri. Ya toh, kerja di rumah pemalas, masak air saja kering, masak mie saja tidak tahu, ya toh apalagi tumis kangkung, tumis apa lagi, yang lain-lain sayur tidak tahu, tapi maebe mau nikah. Kalau mami siram air panas, anak pemalas, pemokol, bangun salat. Ada yang begitu. Tanya cita-cita mau jadi apa? Beta yakin beta ini akan gubernur atau wali kota Kupang. Tapi dia pun bangun, Yesus saya yang tahu. Jam 12 siang. Anak begini nih memang susah ya. Security pun tidak terima kamu ya. Jadi tolong kau berubah, bangun pagi sedikit berdoa, menyembah, baca firman. Amin, saudara. Jadi begitu ya, saudara. Tuhan tuh lihat sampai kedalaman hati. Ada orang-orang yang memuji Tuhan dengan bibirnya, memuliakan Tuhan dengan bibir, hati jauh dari Tuhan. Makanya Yesus kutip ini ayat dan Yesus tegur orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat dalam Matius pasal 15 ayat 8 sampai ayat yang ke-9 dikatakan begini. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah padaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ini kecaman terhadap orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, Matius 15 ayat 8-9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Saudara, kalau hati jauh dari Tuhan, tidak mengenal Tuhan, saudara, saudara mau bikin ibadah seperti apapun, seheboh apapun, KKR sebesar apapun, tapi kalau hati jauh dari Tuhan, Alkitab bilang, percuma ibadahmu. Amin, Bapak Ibu. Ini Alkitab yang bilang, saya cuma omong ulang, saudara. Ya, penting, saudara, untuk kita mengevaluasi diri kita, ya. Kita melihat diri kita bagaimana. Apakah kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan, ataukah kita seperti orang-orang ini, saudara, orang-orang Farisi, ahli Taurat, ya toh, yang secara aktivitas rohani mereka keren. Orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, ahli Taurat itu ngeri, saudara, kalau dalam hal berdoa tuh menyolok sekali. Orang-orang Yahudi itu kan mereka pun jam doa tuh banyak ya, tapi yang saya tahu tuh jam 9, jam 12, jam 3 itu doa. Itu harus doa mereka. Tapi mereka tuh
Tujuan mereka berdoa itu supaya orang lihat. Jadi kalau mereka ada di pasar-pasar, tiba-tiba jam 9. Mereka ke pasar, begitu tiba-tiba jam 9. Atau pergi ke pasar, tiba-tiba jam 12. Atau pergi ke Lipo, lalu tiba-tiba itu jam 3 sore misalnya. Itu juga mereka akan angkat tangan. Pada saat itu juga mereka akan angkat tangan. Nah, doa mereka itu seperti orang-orang karismatik persekutuan doa. Menyolok sekali, angkat tangan. Itu, rentangkan tangan, lencang depan. Pokoknya sangat menyolok. Haleluya, kau baik. Tuhan baik. Hati begitu, menyolok. Jadi, Yesus tegur mereka. Bukan doanya yang salah, tapi motivasi doanya supaya orang lihat. Makanya Yesus bilang, masuklah ke kamarmu dan berdoalah. Maksudnya jangan cari muka, jangan pamer. Nah, orang-orang ini pamer. Makanya saya bilang, banyaknya aktivitas rohani tidak menjamin seseorang takut Tuhan. Karena itu yang terjadi, Bapak Ibu. Saya berharap kita tidak seperti itu. Bikin kegiatan bagus-bagus, KKR sana-sini. Ya, toh rajin ibadah PDA Delpo setiap hari Jumat, saudara. Ya, begini banyak orang. Saya pikir ini persekutuan. Salah satu persekutuan yang banyak, saudara. Tapi kalau hanya sekedar kuantitas banyak, tapi tidak berkualitas, percuma, Bapak Ibu. Pastikan kita datang sini sungguh-sungguh. Saya mau jumpa Kristus. Saya mau senangkan dia. Saya mau sembah dia karena saya cinta dia. Amin, saudara. Orang kalau mengasihi seseorang kalau mengasihi seseorang atau seseorang yang mencintai seseorang, yang namanya kasih, namanya cinta tuh, dia tidak akan merasa terbeban dengan sesuatu yang dia mau lakukan. Tidak. Karena masalah dia cinta. Nah. Ada yang pacaran, saudara. Anak youth. Pacarnya di Osao sana. Dia punyong di Kupang. Dia pemeto minta nasi goreng, dia gas dari sini, pi. Dia bilang gas, menyala abangku, pi. Hanya antar nasi goreng, emangnya di Osao tidak ada nasi goreng? Kan ada juga, tapi diantar dari Kupang. Masalahnya dia hanya mau, mas apa kok di situ? Jadi dia mau itu nasi goreng, dia harus antar. Saudara, diantar tuh karena dia cinta. Amin, saudara. Kalau yang namanya cinta, mengasihi seseorang, Anda tidak rasa terbeban melakukan sesuatu karena kasih. Nah, seharusnya begitu pula kalau kita melakukan untuk Tuhan. Tidak terbeban, tidak hitung-hitung Tuhan. Beta main persekutuan doa, sakit jalan terus. Yaitu persekutuan doa, usaha main gagal terus. Persekutuan doa, tes kerja tidak tembus. Persekutuan doa, sampai sekarang minta anak dapat. Tuhan kesannya adil, begitu. Kamu siapa yang bisa mau paksa-paksa Tuhan? Amin, Bapak Ibu. Kalau kita takut Tuhan, kita tidak bisa paksa Tuhan. Benar, kita harus berdoa. Terus berdoa. Memang tugas kita berdoa. Terus baca firman. Karena memang kita harus baca firman supaya menguatkan kita. Baca terus, berdoa terus. Tapi dengar baik, Bapak Ibu. Untuk urusan jawaban, itu urusan Tuhan. Siapa yang bisa paksa Tuhan, saya tanya. Tugas kita berdoa, bukan turut serta dalam jawaban doa. Saudara baca di Alkitab, tidak ada begitu. Kita bertugas berdoa. Anda mau berdoa dengan iman sekalipun. Tapi kalau dia belum jawab, dia belum jawab. Siapa bisa lawan Tuhan, Bapak Ibu? Amin. Jangan dengar ajaran-ajaran bodoh. Saya harus kasih tahu begini, saudara. Karena ada ajaran-ajaran bodoh, misalnya teologi kemakmuran, yang berkata bahwa anak Tuhan, orang Kristen tidak boleh sakit. Siapa bilang orang Kristen tidak boleh sakit, Bapak Ibu? Kita ini masih pakai daging. Amin. Ini tubuh yang terbatas. Kita pasti sakit. Itu ajaran bodoh yang tidak belajar kitab suci. Amin. Justru kita harus sakit. Kita memang harus bertemu dengan berbagai masalah karena kita masih di dunia. Tapi bergantunglah terus pada Tuhan. Makanya Paulus bilang begini, saudara, bahwa penderitaan zaman sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan. Fokus kita tuh bukan penderitaan di dunia, sorga. Kita boleh menderita di sini, tapi kalau tetap percaya pada Yesus, bukankah sorga dia sediakan bagi saya dan saudara? Jadi percuma kalau kita beribadah kepada Tuhan, sedangkan kita tidak sungguh-sungguh cinta Tuhan, ya, hati kita jauh daripada Tuhan, ya, percuma beribadah kepada Tuhan. Yang berikut, saudara, yang perlu kita belajar, apa definisi takut akan Tuhan? Karena kita belajar tentang takut akan Tuhan, apa definisi dari takut akan Tuhan? Yang pertama, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Sekali lagi, saudara, apa definisi takut akan Tuhan berdasarkan firman Tuhan? Yang pertama, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Sangatlah tidak mungkin seseorang mengatakan saya takut akan Tuhan, saya cinta Tuhan, tapi di saat yang sama, saudara, kompromi dengan dosa. Di saat yang sama menyakiti Tuhan dengan perbuatan. Saya pikir tidak seperti itu. Orang yang takut Tuhan benci kejahatan. Amin, saudara. Benci apa yang Tuhan benci, saudara? Benci dosa, benci kejahatan, itu yang Tuhan mau. Betul, kita masih di dunia dan kita masih buat salah, saudara. Ya, orang percaya masih bisa jatuh tidak? Masih bisa. Tapi orang percaya sejati, waktu dia jatuh dia akan cepat bangkit. Begitu, bukan nyaman di situ.
Bukan nyaman di itu dosa, itu Kristen tidak sejati. Kalau sejati, kalau kita jatuh, saudara kita langsung cepat bangkit. Roh Kudus ingatkan kita bangkit. Bukan saya omong begini, jadi saya yang khotbah ini tidak pernah buat salah juga, tidak pernah buat dosa. Ada juga. Tapi orang Kristen sejati bangkit. Jadi, saudara, poin yang pertama menarik di sini adalah takut akan Tuhan, benci kejahatan. Mana ayatnya? Amsal pasal 8 ayat 13. Perhatikan, Amsal 8 ayat 13 bilang begini. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh apa di situ? Tipu muslihat. Ini hanya beberapa dosa yang dipakai sebagai perwakilan dalam ayat ini, saudara. Ini hanya beberapa perwakilan dosa saja yang dicatat. Kalau ditulis semua dosa-dosa kan tentu banyak, saudara. Ya, takut akan Tuhan ialah benci kejahatan. Nah, kalau sampai kita bilang kita takut akan Tuhan, tapi kita suka dengan kejahatan, kita suka melakukan dosa, ada yang salah, ada yang aneh, saudara, dengan iman kita, saudara. Aku benci kepada kesombongan. Ada di sini yang sombong? Berhenti. Kalau sampai ada yang sombong, tolong bertobat. Kita mau sombong apa? Keselamatan dia kasih cuma-cuma. Ini saya kasih tahu ya, saudara. Saya mau ngomong ini supaya kita sadar kita ini mau sombong di mana. Apa yang kita perlu sombongkan, saudara? Kita ini manusia berdosa. Dan dia, Tuhan datang dengan kasihnya menyelamatkan saya dan saudara. Amin, saudara. Layaknya kita yang dihukum, tapi dia ambil alih, dia selamatkan saya dan saudara. Lalu, saudara, kalau kita bisa beriman pun, kita bisa percaya pun, itu percaya dianugerahkan. Bapak mau bisa percaya Yesus, itu percaya, itu dia yang kasih. Mana ayatnya? Filipi 1 ayat 29 bilang begini. Kamu dikaruniakan, tidak hanya untuk percaya, tapi menderita. Perhatikan ini kalimat. Kamu dikaruniakan tidak hanya untuk percaya. Berarti seseorang bisa percaya, itu dikaruniakan. Amin, Bapak Ibu. Saudara bisa percaya Yesus, itu percaya, itu dikaruniakan. Mau sombong apa, saudara? Sekarang kita mau sombong apa? Ya, kita bilang kita kuat. Saya tanya, kekuatan itu dari siapa? Tuhan, saudara. Anda naik pangkat, naik jabatan, ya. Dulu di posisi rendah, sekarang posisi tinggi. Anda bisa naik jabatan kalau bukan Tuhan siapa? Tuhan semua, saudara. Stop sombong, congkak, tingkah laku yang jahat, yang melakukan kejahatan, berhenti sudah, saudara. Dan mulut penuh tipu muslihat. Ini mulu-mulu mentega, no. Tukang tipu. Pilih keluarga sana dia omong lain, pilih keluarga sana dia omong lain. Tukang tipu. Alkitab bilang, tolong tinggalkan itu semua. Tukang tipu, tapi kalau masuk persekutuan doa, dia menyembah itu luar biasa. Bahkan ini sayang, ini dia mau garu. Dia penyembah terlalu, luar biasa kalau kita lihat. Semangat matipu, pada tukang tipu. Saudara lihat, berarti dia pelayanan munafik itu banyak, saudara. Makanya Tuhan bilang, tolong, kalau takut Tuhan, benci kejahatan. Kalau masih melakukan, artinya Anda masih menyukai itu kejahatan. Amin, saudara. Buang, saudara. Ya, Tuhan tolong kita, pasti bisa, saudara. Amsal 3 ayat yang ke-7 juga bilang begini. Amsal 3 ayat yang ke-7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Jangan terlalu merasa diri bijak. Jangan terlalu merasa diri pintar. Sampai saudara lupa Tuhan. Bapak, saudara hancur. Banyak orang yang sombong, rasa diri pintar, rasa diri hebat. Saudara, Tuhan pukul itu selesai. Jangan. Mari kita belajar kehormat Tuhan. Ini semua ini Tuhan punya. Saudara, kita mau sombong apa? Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Jangan merasa kamu kuat dalam menjalani hidup ini. Jangan merasa kamu tidak perlu Tuhan. Binasa, saudara-saudara. Kita butuh Tuhan dalam hidup ini. Amin, saudara. Lalu ayat lanjutannya bilang begini. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah yang namanya kejahatan. Berarti takut akan Tuhan berkaitan dengan menjauhi kejahatan. Dari dua data ini terlihat jelas bahwa takut akan Tuhan berhubungan erat dengan yang namanya membenci kejahatan. Sangatlah tidak mungkin seseorang mengatakan dirinya takut akan Tuhan tapi tidak membenci kejahatan. Berdoa, beribadah, tapi kejahatan juga terus berjalan beriringan. Tentu ini sikap yang tidak takut akan Tuhan, saudara. Ya, jadi memang tidak bisa begitu. Kalau takut akan Tuhan ya, kita harus sungguh-sungguh melakukan sesuatu yang menyenangkan hatinya. Kalau kita masih melakukan kejahatan dan dosa, Tuhan tidak suka. Lagian Bapak Ibu, kalau berkaitan dengan dosa, dosa itu harus diselesaikan, saudara. Dosa itu menjauhkan kita dari persekutuan dengan Allah. Dosa menghambat doa-doa kita. Mana buktinya? Yesaya 59 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Artinya bahwa dia mendengar setiap seruan-seruan kita. Ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri dari kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dia tidak dengar doamu, ya toh, saudara-saudara.
Dia tidak gubris setiap seruan-seruan kita karena ada kejahatan yang betul-betul tidak diselesaikan. Ada dosa yang tidak diselesaikan. Dosa itu penghambat berkat-berkat Tuhan. Dosa itu penghambat doa-doa kita. Dosa itu merusak hubungan kita, hubungan persekutuan kita dengan Allah. Dia kan kudus. Ayat 3 bilang dari Yesaya 59, sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Ya, jadi yang pertama, definisi takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ialah benci kejahatan. Kalau saudara bilang takut akan Tuhan tapi suka dengan kejahatan, maka ada yang salah tuh. Anda tidak takut Tuhan sungguh-sungguh. Ya. Yang kedua, definisi takut akan Tuhan yang kedua adalah, yang pertama, membenci kejahatan. Yang kedua adalah menyukai perintahnya. Dalam hal ini, menyukai firman-Nya. Ada kalimat seperti ini Bapak Ibu. Sikap kita terhadap firman menunjukkan sikap kita terhadap Allah. Sekali lagi, sikap kita terhadap firman menunjukkan sikap kita terhadap Allah. Kalau kita bilang, saudara kita suka dengar firman, itu artinya Anda tuh hormat Tuhan. Kalau Anda bilang Anda takut Tuhan sungguh-sungguh, tidak bisa terpisahkan. Anda suka dengar firman. Amin. Anda suka melakukan perintahnya. Sangat aneh, saudara. Ada orang yang di persekutuan doa menyanyi heboh, menyanyi semangat. Dia lompat tuh luar biasa. Tapi saya sudah lihat, waktu firman tidur, waktu firman main handphone, waktu firman bikin diri kayak Sony perlu firman. Saudara, yang bisa rubah orang bukan praise worship. Pujian penyembahan tidak bisa rubah orang. Yang bisa rubah orang firman. Amin. Makanya kalau firman tuh disampaikan, beri perhatian. Dan juga mohon maaf saya kasih masukan supaya dalam ibadah itu diatur sedemikian rupa, menyanyi juga jangan yang lebih banyak dari firman. Firman yang harus lebih banyak dari nyanyi. Karena firman itu yang penting, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Giliran menyanyi heboh, semangat, giliran firman tidur. Itu saya mungkin mau tampeleng semua begitu. Dengar firman tuh kayak tidak mau dengar begitu. Entah makanya lihat orang yang khotbah, lihat firmannya, dengar firmannya. Amin, Bapak Ibu. Beri perhatian, fokus. Tapi dari tadi saya khotbah nih, tidak ada kok yang main handphone, malas-malas. Paling hanya kasih lurus kaki, angkat naik kaki kembali, kasih lurus kaki, begitu. Tapi itu bukan tanda bahwa dia tidak suka dengar firman. Karena capek kan dulu lipat kaki begini. Saya paham, saya mengerti. Tapi dari mata-mata saudara nih yang lihat saya, artinya bahwa saudara memang rindu dengar firman. Sikap Anda terhadap firman menunjukkan sikap Anda terhadap Allah, terhadap Tuhan. Kalau Anda cinta firman, itu saudara cinta Tuhan tuh. Amin. Bagaimana Anda bilang Anda cinta Tuhan tapi tidak suka dengar firman? Woi, tidak bisa. Hidup kita tidak berubah. Mazmur 112 ayat 1 bilang begini, haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Sangat suka kepada segala perintahnya. Ini berkaitan dengan firman Tuhan. Alkitab bilang berbahagia. Ya, dalam terjemahan bahasa Inggris kata berbahagia di situ ya, dia menggunakan kata bless, diberkatilah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Kalau dia bilang dia takut Tuhan, dia suka dengar firman. Nah, itu contoh orang yang luar biasa, saudara. Hidup Anda pasti diberkati kalau Anda suka dengar firman, suka baca firman, dengar firman dan melakukan firman. Itu Tuhan paling suka, saudara. Dengar baik-baik, Markus 13 ayat 31 bilang, langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan, perkataan Tuhan tidak akan berlalu. Amin, saudara. Evaluasi diri, saudara ini suka baca firman atau tidak? Anda suka baca firman atau tidak? Dan itu akan terlihat dalam kehidupan kita. Kalau kita suka dengar firman, suka baca firman, itu akan terlihat dari gaya hidup. Orang yang tidak pernah baca firman, orang yang tidak suka dengar firman, orang khotbah dia tutup telinga, orang khotbah dia main handphone, ya toh? Buka WhatsApp, buka Instagram, cek mantan pun story. Kamu bikin pusing, kamu tidak dengar firman, urus mantan pun story buat apa? Jadi pulang tuh nol, tidak dapat apa-apa, hanya heboh lompat sama sengaja firman, jadi kosong. Iman tidak bertumbuh, saudara. Yang Tuhan mau tuh iman bertumbuh. Bagaimana iman bertumbuh? Ya dengar firman, Bapak Ibu saudara. Amin. Alkitab bilang begini, Bapak Ibu saudara ya. Mazmur 119 ayat 103 bahwa betapa manisnya janjimu. Ya, dalam terjemahan lain ini bicara tentang firman. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Janji Tuhan, saudara, itu lebih manis, lebih enak daripada madu, saudara. Ini kata firman Tuhan. Amin, saudara. Tentu ini berkaitan dengan roh atau jiwa kita. Ya, hanya firman Tuhan yang mampu menguatkan,
ya, yang mampu menolong kita, saudara, sehingga roh kita, jiwa kita makin menyala-nyala bagi Kristus. Saudara diberkati oleh Tuhan. Ya, lalu Mazmur 119 ayat 105 bilang begini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin, saudara. Firman Tuhan itu penting. Tanpa firman, maka perjalanan hidup kita pasti penuh dengan kegelapan, saudara. Kita butuh firman untuk menerangi setiap hidup kita. Lebih daripada itu, ya, fungsi firman di dalam 2 Timotius pasal yang ke-3 ayat 16 dan 17 itu Anda perlu tahu. Fungsi firman Tuhan itu adalah ini. Segala tulisan diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk, yang pertama, fungsi firman mengajar. Yang kedua, menyatakan kesalahan. Jadi kalau ada hamba Tuhan khotbah, lalu ada sesuatu yang kena di saudara, ya, itulah fungsi firman, menyatakan kesalahan. Anda jangan tersinggung. Mbak Tuhan, kenapa? Kau dulu diam gitu, kan bakorek-bakorek. Tidak begitu, Bapak Ibu. Masalahnya kalau Roh Kudus pimpin, itu pasti kena. Karena memang tujuan firman menyatakan kesalahan. Yang berikut, saudara, memperbaiki kelakuan. Untuk memperbaiki kelakuan, dulu kelakuan tidak benar, sekarang kelakuan menjadi baik. Karena dengar firman, saudara. Makanya firman Tuhan itu penting. Kalau kita tidak suka dengar firman, maka akan terlihat dari gaya hidup kita juga yang tidak benar, Bapak Ibu. Lalu apa lagi? Mendidik orang dalam kebenaran. Saudara mau terdidik dalam kebenaran yang benar, baca firman, dengar firman, saudara, dan lakukan firman. Anda akan lihat hidup Anda diberkati. Tujuannya apa? Di ayat 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap apa? Perbuatan baik, saudara. Saudara, kalau tiap hari hidup dalam firman, ya toh, dikuatkan, diubahkan dengan firman, akan terlihat dari gaya hidup kita. Yang dulu jalan tidak pernah tegur orang, tapi persekutuan doanya rajin, mati pun. Tapi kalau jalan tidak mau tegur orang, dia mau orang yang tegur. Siapa yang ajar begitu? Di ayat mana? Tidak pernah diajarkan begitu. Orang persekutuan doa itu jangan tegur orang, biar orang yang tegur. Tidak ada begitu. Justru kita, saudara yang rajin ibadah, harus tunjukkan kerendahan hati, tegur orang, shalom. Tapi ada yang ibadah tapi tidak tahu tegur orang. Bahkan ada yang saya lihat tuh, aduh, munafik sekali. Karena ada puasa toh. Jadi jalan tuh bikin muka kayak murung-murung, kayak tertindas begitu tuh. Padahal kan Tuhan tidak mau begitu. Yang Tuhan mau kalau ada puasa, cuci muka, menyaki rambutmu, pakai lipstik, tidak apa-apa. Karena pakai lipstik untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk goda orang berusaha, itu yang dosa. Tapi kalau pakai untuk memuliakan Tuhan, tidak apa-apa. Tapi Anda sedang puasa, jangan kasih tunjuk Anda buka puasa, jangan. Tuhan yang tegur. Mau saya tunjukkan ayatnya? Ada ayatnya. Dia lewat di muka bodoh-bodoh. Baru nanti orang bilang, mama kenapa loy-loy? Biasa ada puasa Daniel. Perlu kok kasih orang begitu kok? Kan tidak harus begitu, tapi ada orang yang begitu. Tambah rohani tapi tambah bodoh, minta maaf. Tambah rohani itu harusnya tambah rendah hati. Amin. Kok saudara-saudara? Sedikit-sedikit penglihatan. Saya tidak bilang penglihatan salah, tapi kebanyakan penglihatan itu salah, Bapak Ibu. Saya antar penglihatan sembarang-sembarang, mereka jatuh pencuri. Giliran pitanya begini, saya tidak ambil. Hanya itu orang lapor dia di polisi. Sampai di polisi dia bilang, saya penglihatan. Kamu pun penglihatan tidak bisa dibuktikan di kepolisian. Makanya belajar firman. Amin. Makanya saya itu paling tidak suka. Saya harus kasih tahu ini. Ada persekutuan doa. Minta maaf ya, di sini saya berharap tidak ada. Belajar firman sungguh-sungguh supaya tidak dibodohi. Ada yang masalah keluarga di radio. Saya siaran, lalu mereka tanya. Ada keluarga yang masalah, lalu doa di hamba Tuhan, lalu hamba Tuhan bilang begini, Roh Kudus bilang cerai. Tidak ada begitu. Sejak kapan Roh Kudus suruh cerai di Alkitab? Saudara, apa yang dipersetukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Bagaimana Roh Kudus bilang cerai? Cari yang baru. Roh Kudus mana tuh? Roh Kudus lain itu. Saya bilang, itu roh kuda kayaknya ya. Itu tidak benar. Makanya kembali ke firman. Makanya saya bilang, hamba-hamba Tuhan, tolong. Penglihatan saya tidak larang, tapi itu penglihatan mesti benar, murni. Jangan sembarang-sembarang. Omong sembarang tidak sesuai firman. Ya, ada seseorang berdoa di dia, ya toh, langsung ini mau caleg begitu. Dia bilang buka di dalam Alkitab. Mazmur 160. Kan tidak sampai, saudara-saudara. Kan tidak sampai. Lalu dia juamin, dia bodoh. Tidak sampai. 150 nah. Dia bilang 160. Baru dia tahu, sampai dia bilang, bakar, ganti. Hamba Tuhan apa begitu, tipu-tipu. Makanya belajar firman baik-baik, Bapak Ibu, saudara. Jangan aneh-aneh, saudara ya. Ini bahaya, saudara. Tapi saya percaya PDA Delpos semakin hari semakin bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Orang yang suka
pada perintah Tuhan, suka pada firman-Nya, dan suka melakukan firman itu. Ya, tidak sekedar suka dengar firman, tapi melakukan firman. Alkitab menyamakan dirinya seperti orang yang mendirikan rumah dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ya toh, bicara dasar, ya toh, itu bicara kehidupan yang teguh atau kuat di dalam Tuhan. Lukas 6 ayat 47-48, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ayat 48, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak akan dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Amin, saudara. Hiduplah takut akan Tuhan. Soal masalah, tantangan, pergumulan pasti ada. Selama kita di dunia dan pakai kepala, masalah tidak mungkin habis. Dari satu masalah, kita akan bertemu dengan masalah yang lain. Itu pasti. Tapi kalau Anda di dalam Tuhan, Anda pasti kuat menghadapinya. Amin ya Bapak Ibu. Makanya kalau semua ada baik-baik saja, Bapak Ibu. Saya kasih tahu ini triknya. Kalau semua lagi baik-baik, tidak ada masalah. Semua lagi baik-baik. Doa sekuat tenaga. Karena setelah itu, akan ada duka cita tuh. Setelah itu akan ada masalah. Tuhan pun cara kerja tuh begitu. Ini hari berkat. Besok pasti ada masalah tuh. Di balik masalah, nanti ada berkat. Tuhan tuh begitu. Tidak enak-enak. Terus kan tidak bisa. Kita dikaruniakan tidak hanya untuk percaya, tapi menderita. Bapak Ibu. Jadi tidak mungkin. Kalau sampai ada yang ajar, ikut Tuhan tuh Anda tidak akan ada masalah. Itu ajaran bodoh. Itu tidak belajar firman. Karena kita bilang pada siapa mau mengikut aku, dia harus pikul salib. Ajaran apa begitu? Tidak sesuai firman. Bapak Ibu. Ikut Tuhan memang harus menderita. Orang Kristen mesti menderita. Tapi itu penderitaan bukan akhir dari segala-galanya. Hidup takut akan Tuhan dan percayalah selalu ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Masih ada beberapa ayat, tapi saya pikir tidak usah. Anda sudah paham hidup takut akan Tuhan dan Anda akan lihat Tuhan memberkati Anda. Bisa klik di Alkitab di handphone saudara, takut akan Tuhan. Klik, Anda akan lihat orang takut akan Tuhan. Ada banyak berkat-berkat yang Tuhan sediakan buat kita. Saya tidak usah baca ulang lagi kan terlalu banyak. Ya, ada berkat perlindungan bagi kita dan lain sebagainya, terlalu banyak buat kita. Klik saja di Alkitab, saya percaya saudara temukan itu. Ya, jadi saudara diberkati oleh Tuhan. Kesimpulan terakhir buat kita, hidup takut akan Tuhan adalah kewajiban umatnya. Fokus kita bukan pada berkatnya, tapi melakukan perintahnya. Di balik ketaatan melakukan firman-Nya, ada berkat Allah yang disediakan bagi kita. Sebagai ayat terakhir, Ulangan 10 ayat 12 dan ayat 13, kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara, dan saya ingin kita baca Ulangan pasal yang ke-10 ayat 12 dan ayat yang ke-13 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, dan 3. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu? Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Hidup takut akan Tuhan, Anda akan lihat Tuhan pelihara setiap kita. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya selesai, Tuhan Yesus memberkati.